Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana, mahasiswa Statistika 2018. Dengan ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS Praktikum Meta-Analisis yang berkenaan dengan Studies on the Effectiveness of Injected Cholera Vaccine. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini yang pertama yaitu latar belakang, kemudian metode yang digunakan, kemudian data yang digunakan, hasil dari pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang, pengertian meta-analisis. Nah, menurut Gress pada tahun 1981, meta-analisis itu merupakan suatu analisis kuantitatif dan menggunakan sejumlah data yang cukup banyak, serta menerapkan metode statistik dengan mempraktekannya dalam mengorganisasikan sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar, yang fungsinya untuk melengkapi maksud-maksud yang lainnya. Selanjutnya adalah kolera vaksin. Nah, kolera ini merupakan suatu infeksi yang menyebabkan diare berair yang banyak dan hingga 40% pasien meninggal jika tidak diobati. Adapun kolera ini adalah gastroenteritis akut yang disebabkan oleh Vibrio cholera. Selanjutnya, adapun vaksinasi yang dilakukan terhadap kolera ini yang pertama kali diuji pada abad ke-19 dengan mungkin berperan dalam mengendalikan epidemi. Selanjutnya, vaksin kolera ini adalah vaksin yang sangat efektif sekali untuk mencegah penyakit kolera. Adapun keefektifan vaksin ini yaitu selama 6 bulan pertama, vaksin ini efektif sebanyak 85%. Kemudian pada tahun pertama keefektifannya mulai dari 50 hingga 60%. Kemudian keefektivitasannya akan berkurang hingga kurang dari 50% setelah 2 tahun. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah vaksin kolera suntik efektif untuk digunakan dan bagaimana kecenderungan nilai odds ratio, risk ratio, dan risk difference dengan menggunakan metode inverse varian dari masing-masing penelitian mengenai keefektifan vaksin kolera suntik. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan keefektifan penggunaan vaksin kolera suntik dan menganalisis kecenderungan nilai odds ratio, risk ratio, dan risk difference dengan menggunakan metode inverse varian. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Adapun bagi mahasiswa dan peneliti juga terutama akan mampu untuk memberikan penjelasan dan pemahaman tentang metode inverse varian. Selanjutnya bagi masyarakat akan dapat mengetahui betapa pentingnya pengetahuan terhadap vaksin kolera tersebut guna mencegah penyakitan. Kemudian juga bagi masyarakat itu dapat mengetahui betapa pentingnya menjaga kesehatan sehingga tidak mudah terdapat penyakit seperti kolera dan lain sebagainya. Selanjutnya bagi dunia kesehatan, mereka akan dapat mengetahui seberapa efektifnya penggunaan vaksin kolera ini. Yang kedua adalah metode yang digunakan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode inverse varian. Metode ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh estimasi effect size gabungan di mana masing-masing effect size penelitiannya dibobot dengan satu persatu variasinya. Selanjutnya adalah data yang digunakan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data tentang efektivitas vaksin kolera suntik. Nah, datanya dapat dilihat dari tabel ini. Di sini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Olsson mulai dari tahun 1965 hingga penelitian yang dilakukan oleh Saroso tahun 1978 periode kedua. Dengan variabelnya ada AI, NI1, CI, dan NI2. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama adalah nilai odds ratio. Adapun output dari nilai odds ratio ini didapatkan melalui software RStudio. Di sini dapat kita lihat bahwa tabel ini menunjukkan bahwa nilai odds ratio pada masing-masing penelitian. Nah, berdasarkan tabel ini dapat kita lihat bahwa setiap nilai odds ratio pada semua penelitian ini kurang dari 1. Adapun nilai odds ratio tertinggi yaitu terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Mosley pada tahun 1970 periode pertama dengan nilai odds ratio sebesar 0,8156 yang berarti bahwa keefektifan
vaksin kolera suntik pada kelompok eksperimen sekitar 0,8 kali lebih besar daripada keefektifan pada kelompok kontrol. Adapun nilai odds ratio terkecil yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Mosley 1970 juga pada periode kedua dengan nilai odds ratio sebesar 0,0554 yang berarti bahwa keefektifan vaksin kolera suntik pada kelompok eksperimen yaitu sekitar 0,05 kali lebih rendah daripada keefektifan pada kelompok kontrol. Selanjutnya nilai odds ratio-nya dilihat dari odds ratio gabungan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai odds ratio pada fixed effect model adalah sebesar 0,4649 dengan selang kepercayaan sebesar 95% yaitu sebesar 0,4149 hingga 0,5209. Selanjutnya nilai odds ratio pada random effect model yaitu sebesar 0,4442 dengan 95% kepercayaan sebesar 0,3736 hingga 0,5280 dengan masing-masing p-value-nya adalah sebesar kurang dari 0,0001. Selanjutnya kita melihat dari keheterogenitasnya. Nah, berdasarkan tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai tau kuadrat sebesar 0,0623 yang berarti bahwa varian dari kedua subgrup adalah sebesar 0,0623. Selanjutnya kita melihat dari nilai H, yaitu sebesar 1,44, yang berarti bahwa perbedaan relatif antara nilai Q yang diamati dan nilai Q yang diharapkan tanpa ada keheterogenitasnya adalah kecil. Selanjutnya dilihat daripada nilai I kuadrat, yaitu sebesar 51,5%, yang berarti bahwa heterogenitas pada model antara dua subgrup adalah sedang. Selanjutnya adalah nilai odds ratio. Ini merupakan nilai odds ratio dari masing-masing penelitian juga. Nah, berdasarkan tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai risk ratio yang terbesar adalah terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Mosley pada tahun 1970 pada periode pertama dengan nilai risk ratio sebesar 0,8162 yang berarti bahwa kemungkinan keefektifan vaksin kolera suntik pada kelompok eksperimen 0,8 kali lebih besar daripada kelompok kontrol. Sedangkan nilai risk ratio yang terkecil yang dilakukan oleh Mosley juga pada tahun 1970 pada periode kedua dengan nilai risk ratio sebesar 0,0555 yang berarti bahwa kemungkinan keefektifan vaksin kolera suntik pada kelompok eksperimen sebesar 0,05 kali lebih rendah daripada keefektifan pada kelompok kontrol. Hanya di sini juga kita melihat daripada nilai risk ratio gabungan, di mana nilai risk ratio pada fixed effect model yaitu sebesar 0,4653, kemudian nilai risk ratio pada random effect model sebesar 0,4446, dengan masing-masing nilai p-value lebih kurang daripada 0,0001. Di sini juga kita melihat berdasarkan nilai heterogenitasnya. Di sini nilai tau kuadrat sebesar 0,0621 yang berarti bahwa varian dari kedua subgrup adalah sebesar 0,0621. Adapun nilai H adalah sebesar 1,44, di mana nilai Q yang diharapkan, nilai Q yang diamati dan nilai Q yang diharapkan tanpa heterogenitas kecil. Selanjutnya nilai I kuadratnya sebesar 51,5% yang dapat disimpulkan bahwa heterogenitas pada kedua model antara dua subgrup yaitu sedang. Yang terakhir adalah nilai risk difference. Nah, di sini merupakan nilai risk difference dari masing-masing penelitian. Adapun nilai risk difference yang terbesar adalah terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Saroso pada tahun 1978 pada periode pertama, yaitu sebesar min 0,001. Yang artinya selisih peluang efektivitas vaksin kolera suntik pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol yaitu sebesar min 0,001. Adapun selang kepercayaan untuk nilai tersebut yaitu sebesar min 0,0002 hingga 0. Adapun risk ratio yang terkecil yaitu yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Osiason pada tahun 1965 yaitu sebesar min 0,0035
yang artinya bahwa selisih peluang efektivitas vaksin kolera suntik pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol adalah sebesar 0,0035. Nah, di sini juga kita melihat berdasarkan risk difference gabungan, di mana nilai risk difference pada fixed effect model yaitu sebesar min 0,0003 dengan selang kepercayaan 95% sebesar min 0,0003 hingga min 0,0002. Selanjutnya dilihat daripada risk difference random effect model yaitu sebesar min 0,0006, sedangkan nilai p-value pada fixed effect model dan random effect model yaitu sama, yaitu sebesar kurang daripada 0,0001. Di sini juga kita melihat berdasarkan nilai heterogenitasnya. Adapun tabel ini menunjukkan bahwa nilai tau kuadrat sebesar kurang daripada 0,0001, kemudian nilai H sebesar 2,31 yang berarti bahwa perbedaan relatif antara Q yang diamati dan nilai Q yang diharapkan tanpa ada heterogenitasnya termasuk kecil juga. Dan nilai I kuadrat yaitu 81,3% yang dapat disimpulkan bahwa heterogenitas pada model antara dua subgrup yaitu cukup tinggi. Nah, selanjutnya kita melihat berdasarkan forest plot. Yang pertama forest plot pada odds ratio. Nah, berdasarkan gambar ini dapat kita lihat bahwa nilai bobot yang terbesar yaitu terdapat pada penelitian PCC pada tahun 1973B adalah sebesar 13,6%. 13,6%. Nah, adapun nilai meta-analisis pada forest plot ini dapat dilihat berdasarkan nilai odds ratio-nya yaitu 0,46, yang artinya kemungkinan keefektifan vaksin kolera suntik pada kelompok eksperimen sekitar 0,46 kali lebih besar daripada keefektifan vaksin kolera suntik pada kelompok kontrol dengan selang kepercayaan sebesar 0,41 hingga 0,52. Selanjutnya dilihat dari forest plot risk ratio. Adapun nilai bobot yang terbesar yaitu terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh PCC pada tahun 1973 juga, yaitu sebesar 13,6%. Nah, berdasarkan forest plot ini juga kita melihat nilai meta-analisis berdasarkan nilai risk ratio yaitu sebesar 0,47, yang artinya bahwa kemungkinan keefektifan vaksin kolera suntik pada kelompok eksperimen 0,47 kali lebih besar daripada keefektifan vaksin kolera suntik pada kelompok kontrol dengan selang kepercayaan 0,42 hingga 0,52. Selanjutnya adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini yaitu yang pertama, vaksin kolera suntik jarang digunakan saat ini. Nah, kita ketahui bahwa vaksin kolera ini juga memiliki beberapa keuntungan dan manfaat. Nah, penting untuk merangkum bukti kemanjuran vaksin kolera yang disuntikkan untuk dibandingkan dengan vaksin oral yang baru. Nah, pada penelitian ini juga terlihat bahwa keefektifan vaksin kolera lebih cenderung signifikan dengan menggunakan odds ratio dan risk ratio. Baiklah, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Kemudian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.